1 hour later. A few moments later. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami dulu. Saya Alfonsiana Kurniati. Saya Fadisa Aulia Ramadhani. Saya Fadli Raihan. Saya Aulia. Kami akan menjelaskan materi tentang penentuan tingkat pembayaran sewa bunga dan keuntungan. Baik, saya akan menjelaskan istilah pendapatan untuk faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam atau tanah, yaitu sewa. Yang kedua ada modal, yaitu bunga. Dan yang ketiga ada keahlian keusahaan, yaitu keuntungan. Selanjutnya ada definisi sewa. Yang pertama ada definisi umum, harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Yang kedua ada definisi lain, yaitu definisi yang dikaitkan dengan pendapatan pindahan, yaitu transfer earning, bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dan pendapatan yang terimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali yaitu penentuan besarnya tingkat sewa tanah. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Lalu sehingga yang harus dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia. Dalam menganalisis ekonomi kurva penawaran, tanah bersifat inelastis sempurna. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula sewa tanah yang harus dibayar. Sedangkan permintaan ke atas tanah tergantung sampai di mana besarnya permintaan barang yang dihasilkan di atas tanah tersebut. Baik, selanjutnya ada pada sewa tanah sebagai suatu surplus. Harga atau sewa tanah tidak dapat menambahkan atau mengurangi jumlah penawaran. Lalu, yang kedua, sifat penawaran tanah demikian menyebabkan ahli ekonomi menganggap sewa tanah sebagai suatu surplus. Artinya, berapapun sewa tanah jumlah barang yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi tetap sama banyaknya. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi modal dan suku bunga. Untuk yang pertama itu peranan modal dalam perekonomian. Yang pertama itu investasi atau penanaman modal, di mana di sini pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang baru, yang lebih modern, atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang. Nah, untuk yang kedua itu sumber moral. Untuk yang pertama tabungan perusahaan, di mana dana yang diperoleh dari laba yang tidak dibagikan. Yang kedua itu meminjam dengan pihak lain. Yang ketiga itu produktivitas modal, di mana di sini dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto atau setelah dikurangi penyusutan, dan dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang ditanamkan yang disebut dengan tingkat pengembalian modal atau rate of return. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi faktor penentu kegiatan investasi. Untuk yang pertama itu tingkat pengembalian modal atau ROI, dan yang kedua itu untuk suku bunga. Yang ketiga itu investasi menguntungkan jika tingkat pengembalian modal lebih besar suku bunganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penentuan suku bunga. Pandangan klasik interaksi antara permintaan atas dana modal, permintaan untuk investasi dengan penawaran dana modal tabungan masyarakat. Pandangan Keynes interaksi antara permintaan uang dengan penawar uang. Faktor penyebab perbedaan suku bunga, perbedaan risiko, perbandingan jangka waktu pinjaman, perbedaan biaya administrasi pinjaman. Ada beberapa penyebab keuntungan merupakan pendapatan para pengusaha. 1. Keuntungan merupakan pembayaran atas keahlian. Keusahawan seorang pengusaha yang mampu mengelola faktor produksi yang lain. 2. Keuntungan merupakan pembayaran terhadap pengambilan risiko dan ketidakpastian di masa depan yang dilakukan oleh pengusaha. 3. Keuntungan merupakan balas jasa dari kegiatan inovasi dalam produksi.
4. Keuntungan merupakan pembayaran atas kemampuan monopoli yang dimiliki pengusaha di berbagai bidang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam.